Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke materi yang pertama. Konsep dasar dalam perkembangan kognitif yang sebagaimana dijelaskan oleh para ahli melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu memproses informasi, memperoleh pengetahuan, dan berkembang dalam pemikiran mereka sepanjang hidup. Beberapa konsep tersebut meliputi yaitu pertama, konstruktivisme. Banyak ahli yang perkembangan kognitif seperti Piaget dan Brunner mempercayai konsep ini, yang dimana mereka berpendapat bahwa individu aktif dalam membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan. Pemahaman dibangun melalui proses kognitif yang melibatkan interpretasi dan penyusunan informasi baru dan yang sudah ada. Yang kedua itu stadia perkembangan. Nah, teori Piaget ini mengidentifikasi tahap-tahap perkembangan kognitif yang berbeda, dimulai dari tahap sensori motor hingga tahap operasional formal. Hal ini menyoroti perubahan yang terjadi dalam cara berpikir anak-anak seiring bertambahnya usia mereka. Yang ketiga yaitu interaksi sosial, yaitu teori Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Zona proksimal adalah konsep utama yang menggambarkan jarak antara apa yang dapat dicapai oleh individu sendiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan orang lain. Yang keempat yaitu perkembangan moral. Menurut Kohlberg dan teori perkembangan moralnya menggarisbawahi bahwa perubahan dalam pemahaman etika dan moral sepanjang masa kanak-kanak dan masa remaja. Yang kelima yaitu pembelajaran konstruktif. Menurut Jerome Bruner yang mengembangkan teori pembelajaran konstruktif menekankan bahwa individu belajar dengan membangun pemahaman mereka melalui proses kognitif. Yang keenam yaitu identitas dan peran. Menurut Erik Erikson dalam teori perkembangan psikososialnya mencangkup konsep identitas dan peran dalam perkembangan kognitif dan sosial. Individu mencari identitas mereka sepanjang kehidupan mereka. Yang ketujuh, adaptasi dan organisasi. Piaget mengemukakan bahwa individu mengalami pengalaman dan aktivitas untuk memahami dunia, melibatkan asimilasi atau menyusun informasi baru ke dalam kerangka existing, dan akomodasi, menyesuaikan kerangka berpikir existing dengan informasi baru. Nah, konsep dasar dalam perkembangan kognitif ini dapat membantu kita bagaimana memahami individu, terutama anak-anak yang berkembang dalam pemikiran mereka, pemahaman, dan pengetahuan mereka seiring waktu. Nah, teori-teori ini juga berperan penting dalam pendidikan dan pengembangan proses pembelajaran yang efektif bagi pengajar. Tahap perkembangan kognitif atau periode perkembangan kognitif mengacu pada perubahan dalam cara berpikir dan memproses informasi seseorang sepanjang kehidupan. Salah satu kerangka kerja perkembangan kognitif yang paling terkenal adalah teori tahap perkembangan atau periode perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Nah, tahap perkembangan kognitif menurut teori Piaget meliputi yang pertama itu tahap sensori motor, mulai usia 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini, bayi dan anak balita memahami dunia indera dan tindakan fisik. Mereka belajar tentang objek tetap, perkembangan koordinasi mata dan tangan, dan memahami konsep objek yang hilang dari pandangan atau objek permanen. Kedua yaitu tahap praoperasional yang usia hingga 2 hingga 7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan bahasa untuk menyatakan gagasan dan berfantasi, namun mereka masih memiliki keterbatasan dalam pemikiran mereka atau pemikiran logis, seperti kesulitan memahami perspektif orang lain dan kesulitan dalam mengerti prinsip konservasi, misalnya bahwa jumlah benda tetap saat bentuknya berubah. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, mulai
usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir logis yang lebih baik dan memahami prinsip-prinsip konservasi. Mereka mampu memproses informasi konkret dan melaksanakan operasi mental, tetapi masih terbatas pada situasi konkret. Yang keempat yaitu tahap operasional formal, mulai usia 2 tahun hingga ke atas. Pada tahap ini, individual mencapai tingkat berpikir yang lebih abstrak dan logis. Mereka mampu melakukan pemikiran hipotesis, memecahkan masalah secara abstrak, dan merencanakan untuk masa depan mereka. Selain teori Piaget, teori perkembangan kognitif lainnya seperti teori zona proksimal oleh Lev Vygotsky dan teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg juga menggambarkan tahap-tahap perkembangan yang berfokus pada aspek-aspek tertentu dalam perkembangan kognitif dan moral. Penting untuk diingat bahwa perkembangan kognitif adalah proses yang unik dan dapat bervariasi atau berbeda-beda setiap individu. Tahap-tahap ini juga memberikan panduan tentang bagaimana perkembangan pikiran manusia seiring bertambahnya usia mereka. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melibatkan aspek genetik, lingkungan sosial, dan individual. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif meliputi seperti yang pertama itu faktor genetik, yang pewarisan genetik yang dari orang tua dapat memainkan peran dalam perkembangan kognitif. Faktor genetik ini dapat mempengaruhi kemampuan kognitif dan kemampuan belajar seseorang. Yang kedua yaitu stimulasi lingkungan. Nah, stimulasi lingkungan ini seperti lingkungan fisik dan sosial di sekitar individu memiliki dampak yang besar. Paparan pada lingkungan yang kaya, beragam, dan merangsang secara intelektual dapat meningkatkan perkembangan kognitif. Misalnya, mainan pendidikan, buku, dan interaksi sosial yang positif dapat berperan penting. Yang ketiga yaitu nutrisi. Nah, nutrisi yang tepat dan kesehatan fisik yang berperan penting dalam perkembangan kognitif. Gizi yang buruk atau kekurangan gizi ini dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kognitif anak-anak. Yang keempat yaitu interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini dengan orang dewasa dan rekan sebaya anak memiliki pengaruh yang besar, yang dimana anak-anak belajar dari pengalaman mereka seperti berkomunikasi, berbagi, dan belajar bekerja sama dengan sesama. Yang kelima, stimulasi kognitif. Paparan pada konsep-konsep kognitif yang kompleks seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa dapat mempengaruhi perkembangan intelektual. Nah, sekolah, aktivitas ekstrakurikuler, dan media pendidikan dapat memberikan stimulasi ini. Yang keenam yaitu perkembangan otak. Nah, perkembangan otak berperan penting dalam perkembangan kognitif. Struktur otak dan koneksi antara neuron berubah seiring bertambah usia pengalaman. Yang ketujuh yaitu pengalaman traumatis. Pengalaman traumatis ini seperti pelecehan atau kekerasan ataupun pengalaman buruk mereka dapat mengganggu perkembangan kognitif dan emosional seseorang. Yang ke-8 yaitu faktor individual. Setiap individu memiliki karakteristik, minat, dan bakat yang unik atau berbeda-beda. Faktor ini juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang ke-9 yaitu kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir dan memproses informasi dengan baik maupun jelas. Yang ke-10 yaitu pengalaman belajar. Pengalaman belajar seseorang termasuk pendidikan formal dan pembelajaran sepanjang kehidupan dapat mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang. Penting juga untuk diingat bahwa faktor-faktor ini saling terkait dan kompleks. Perkembangan kognitif adalah hasil interaksi antara faktor-faktor tersebut. Nah, pengaruhnya dapat berbeda-beda
dari individu ke individu lainnya. Perkembangan fisik motorik merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kemampuan tubuh manusia untuk bergerak dan mengontrol gerakan fisik. Berikut adalah beberapa konsep dasar perkembangan fisik motorik menurut para ahli. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Nah, Jean Piaget mengemukakan bahwa perkembangan fisik motorik berkaitan erat dengan perkembangan kognitif. Ia membagi perkembangan motorik menjadi tahap-tahap seperti tahap sensori motor yang dimulai dengan usia 0 hingga 2 tahun. Kemudian tahap pra-peralihan usia 2 tahun hingga 7 tahun, dan tahap operasional konkret yang mulai usia 7 tahun hingga 11 tahun. Yang kedua yaitu Arnold Gisel. Nah, menyatakan bahwa perkembangan motorik terjadi secara alami dan berurutan dengan pola perkembangannya yang sama pada semua anak. Ia mengidentifikasikan tahap-tahap perkembangan motorik yang berbeda, seperti perkembangan gerakan kasar dan halus. Yang ketiga yaitu Erik Erikson. Nah, Erikson menekankan pentingnya perkembangan identitas diri dalam perkembangan motorik. Ia mengemukakan bahwa konflik psikososial yang sukses pada setiap tahap perkembangan dapat mempengaruhi perkembangan motorik anak. Yang keempat yaitu Lev Vygotsky menggarisbawahi peran lingkungan sosial dalam perkembangan motorik. Ia berpendapat bahwa anak-anak belajar dari berinteraksi dengan orang dewasa dan teman sebaya mereka. Yang keenam, Carol Gilligan menyoroti perbedaan gender dalam perkembangan motorik. Ia menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki mungkin memiliki pengalaman dan perjalanan perkembangan berbeda dalam hal motorik, terutama dalam konteks sosial dan budaya. Yang keenam yaitu Maria Montessori menggambarkan pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan motorik anak melalui aktivitas belajar yang praktis dan alat-alat Montessori yang dirancang khusus. Ini hanya beberapa pandangan dari para ahli tentang perkembangan fisik motorik. Perkembangan ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti genetik, lingkungan, budaya, dan interaksi sosial, dan setiap anak pasti memiliki pengalaman yang berbeda dan unik. Perkembangan fisik motorik pada manusia terjadi dalam beberapa tahap atau periode. Nah, yang umumnya terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap bayi yang dimulai usia 0 hingga 2 tahun. Nah, yang perkembangan gerakan kasar, yang dimana bayi mulai mengembangkan kemampuan mengangkat kepala, berguling, meraih benda, dan merangkak. Nah, kemudian itu perkembangan gerakan halus, yang dimana mereka mulai memperbaiki keterampilan mereka seperti tangan yang dimana mereka meraih dan menggenggam suatu benda atau objek. Yang kedua yaitu tahap balita yang dimulai usia 2 tahun hingga 6 tahun. Yang pertama itu gerakan kasar, yang dimana pada tahap ini anak-anak mulai seperti berjalan, melompat, berlari, dan bermain dengan koordinasi yang semakin baik. Kemudian gerakan halus. Nah, mereka mengembangkan kemampuan seperti menggambar, mewarnai, dan menggunakan alat-alat kecil. Yang ketiga yaitu tahap anak pra-remaja yang dimulai usia 6 hingga 12 tahun, yang dimana kemampuan motorik terus meningkat dengan koordinasi yang semakin baik dalam bermain olahraga, permainan, dan kegiatan fisik lainnya.
Yang keempat yaitu remaja, dimulai usia 12 tahun hingga 18 tahun ini, di mana perkembangan fisik motorik semakin matang dengan peningkatan kekuatan, ketahanan, dan koordinasi. Kemudian pertumbuhan tubuh yang pesat dan perkembangan otot yang berperan besar dalam perkembangan motorik remaja. Yang kelima yaitu dewasa, mulai usia 18 tahun hingga ke atas. Pada dewasa, perkembangan fisik motorik umumnya stabil, tetapi dapat dipertahankan atau ditingkatkan melalui aktivitas fisik dan latihan teratur. Orang dewasa mungkin menghadapi penurunan kemampuan motorik seiring bertambahnya usia, tetapi hal ini dapat dikelola dengan gaya hidup sehat. Setiap individu pasti mengalami perkembangan motorik dalam tingkat yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti genetik, nutrisi, lingkungan, dan latihan dapat mempengaruhi perkembangan tersebut. Penting untuk memberikan anak kesempatan untuk eksplorasi dan latihan dalam tahap perkembangan motorik mereka, karena hal ini dapat membantu memperkuat kemampuan motorik mereka. Perkembangan fisik motorik pada individu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berbagai faktor seperti faktor genetika. Faktor genetik berperan penting dalam menentukan potensi fisik dan motorik individu. Gen-gen yang diwarisi dari orang tua dapat mempengaruhi seperti tinggi badan, struktur otot, koordinasi motorik, dan kemampuan atlet individu. Yang kedua yaitu nutrisi, asupan, yang dimana asupan makanan dan nutrisi yang tepat adalah kunci untuk perkembangan fisik yang sehat. Jika kekurangan gizi atau konsumsi makanan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otot serta sistem saraf. Yang ketiga yaitu lingkungan prenatal. Kondisi selama kehamilan seperti pola makan ibu, paparan toksin, dan penyakit dapat mempengaruhi perkembangan fisik janin. Misalnya, selama proses kehamilan, seorang ibu yang merokok dan meminum alkohol dapat mengakibatkan kelainan fisik dan motorik pada bayi. Yang keempat, lingkungan sekitar. Faktor-faktor lingkungan seperti akses ke fasilitas bermain, ruang terbuka, dan aktivitas fisik berpengaruh terhadap perkembangan motorik anak-anak. Anak-anak yang diberi kesempatan untuk bermain dan bergerak cenderung mengembangkan keterampilan motorik yang lebih baik. Yang kelima, olahraga dan aktivitas fisik. Melakukan olahraga dan aktivitas fisik secara teratur membantu meningkatkan kekuatan otot, koordinasi, dan keterampilan motorik. Ini berlaku terutama untuk anak-anak dan remaja yang sedang mengembangkan kemampuan motorik mereka. Yang keenam yaitu kesehatan umum. Kondisi kesehatan umum seperti penyakit, cedera, dan gangguan medis dapat mempengaruhi perkembangan motorik. Perawatan medis dan rehabilitas seringkali diperlakukan untuk mengatasi hambatan fisik. Yang ketujuh yaitu stimulasi dan interaksi sosial. Interaksi dengan orang dewasa dan teman serta stimulasi sensorik dari lingkungan sekitar berperan penting dalam perkembangan motorik anak-anak. Main, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain membantu mengembangkan keterampilan sosial dan motorik. Yang kedelapan yaitu perkembangan otak. Dalam kemajuan perkembangan otak, terutama dalam area mengendalikan motorik, juga mempengaruhi perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan dan penyatuan koneksi saraf dalam otak berperan penting dalam koordinasi gerakan tubuh. Yang kesembilan yaitu faktor budaya dan sosial. Nilai-nilai budaya, norma sosial, dan ekspektasi komunitas dapat mempengaruhi jenis fisik dan peran dalam perkembangan motorik. Dan terakhir yaitu perkembangan individu. Setiap individu memiliki ritme perkembangan yang berbeda-beda. Faktor genetik dan lingkungan dapat mempengaruhi laju perkembangan motorik seseorang. Ketika memahami perkembangan fisik motorik, penting untuk mempertimbangkan sejumlah faktor ini yang bekerja bersama-sama dalam membentuk kemampuan motorik individu.
Upaya yang positif dalam mendukung nutrisi yang seimbang, aktivitas fisik, dan perhatian terhadap faktor-faktor tersebut dapat mempromosikan perkembangan motorik yang lebih optimal lagi.